Halo sahabat Timnas Indonesia. Seperti yang kalian sudah lihat di video sebelumnya mengenai video skill dan kualitas seorang Eliano Reijnders. Dia adalah pemain diaspora, pemain keturunan Indonesia Belanda yang sudah lama merumput di Liga Eredivisie Belanda atau liga teratas di Belanda. Seperti yang kalian sudah ketahui, timnas senior Indonesia atau timnas kita yang kita cintai selama ini sudah berhasil memasuki ronde ketiga di ajang Piala Dunia 2026. Akan tetapi sudah dua match yang sudah kita lewati, yaitu pertama pertandingan melawan Cina dan yang kedua yang terakhir berakhir kemarin tuh yang berakhir dengan kekalahan kita dengan kekalahan timnas melawan Jepang, yaitu 4-0. Langsung aja, saya nggak mengerti apa yang terjadi atau ada apa dengan STY dan Eliano. Tapi kalau sekiranya kemarin STY berpendapat bahwa Eliano tidak baik untuk timnas atau masuk dalam skuad timnas kita, saya rasa itu hal yang sangat sulit untuk dimengerti, karena kalian sudah tahulah kualitas Eliano. Tanpa kita membandingkan dengan pemain-pemain kita sendiri atau pemain-pemain yang asli keturunan Indonesia, tanpa kita membandingkan prestasinya, akan tetapi kita semua sudah mengetahui ini Eliano ini pemain gila ini. Kalau buat saya, menurut saya Eliano ini pemain gila dan dia itu sangat-sangat berpotensi untuk menjadi role model seorang gelandang serang untuk timnas kita atau untuk pemain-pemain Indonesia seluruhnya. Kenapa sama sekali nggak habis pikir buat saya, kenapa STY mencoret gitu? Kalau untuk seumpama nggak memainkan atau menempatkan si Eliano di bangku cadangan, kita masih bisa terima lah, entah apapun alasannya dari STY. Tapi ini mencoret loh, nggak ada di bench sama sekali. Itu yang saya nggak habis pikir. Pemain ini, Eliano ini, dia itu pemain komplit, semua dia bisa. Cuman memang posisi idealnya dia itu adalah gelandang serang. Akan tetapi dia mau di kiri, mau ditempatin di kanan, dia bisa. Sebagai wingback kiri atau kanan pun dia bisa. Gelandang bertahan dia bisa. Apalagi yang kurang gitu loh. Ini yang saya nggak habis pikir. Kalau buat saya mencoba untuk melihat secara objektif perihal kepelatihan dari STY. STY ini luar biasa. Dia mampu ataupun bisa, atau dia dengan kualitas dia bisa membangun kualitas ataupun membangun timnas Indonesia yang dari minus. Ingat, dari minus kualitas pemain Indonesia itu yang pertama itu mental, fisik itu jauh dari rata-rata. Artinya benar bahwa STY itu membangun timnas Indonesia itu dari minus, dan kita bersyukur kita bisa lolos untuk sampai sejauh ini ke round 3 Piala Dunia 2026. Kita bersyukur. Akan tetapi kita juga harus objektif dan kita harus fair untuk menilai STY. Kalau untuk waktu kemarin melawan Cina, walaupun itu blundernya STY, nggak ada masalah. Kita masih memberikan kesempatan. Akan tetapi kemarin dengan kejadian kekalahan dengan Jepang, itu dengan kategori ataupun dengan alasan apapun perihal mengenai dicoretnya Eliano, itu buat saya nggak masuk akal, ya kan? Kemarin Sayuri bagus, sangat bagus. Kan tetapi saya berharap Sayuri itu kemarin diganti sama Eliano. Ternyata setelah selesai pertandingan baru kita semua mengetahui bahwa Eliano itu ternyata nggak ada di bangku cadangan. Itu yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, tuh menjadi terheran-heran tentunya. Bingung, kenapa, ada apa gitu kan. So, menurut saya setelah pertandingan besok ini di hari Selasa antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion GBK, sekiranya
Indonesia kalah lagi, kalau menurut saya STY is enough. Dan kalau menurut saya lebih cenderung untuk kemungkinan besar bahwa saya berharap mudah-mudahan PSSI mau memilih pelatih dari Belanda, entah itu Giovanni van Bronckhorst atau John Heitinga, atau mungkin, dan saya yakin kemampuan Indonesia tuh baik finansial ataupun apapun bisa lah, apalagi saat ini pemerintah kita sangat-sangat mendukung sepak bola Indonesia. Saya berharap Louis van Gaal menjadi pelatih timnas Indonesia kita selanjutnya. Karena kalau menurut saya pemain Indonesia itu, pemain-pemain sepak bola Indonesia itu saat ini yang sudah jelas kita ketahui, dan kita sangat bersyukur bahwa banyak pemain diaspora atau keturunan Indonesia Belanda yang mau menjadi WNI dan bersedia untuk bermain di timnas kita. Artinya sebagian besar kesebelasan timnas kita itu punya DNA, pola permainannya adalah total football, dan bisa, kalau menurut saya bisa diaplikasikan ke seluruh pemain Indonesia yang lokal ya, pemain-pemain Indonesia turunan asli yang memang rata-rata itu tinggi badannya nggak lebih dari 170 atau di bawah 175 cm. Yang saya ketahui bahwa Indonesia itu sangat bagus kalau sekiranya pemain-pemain Indonesia itu cara bermainnya itu dengan kaki ke kaki, bukan long ball seperti yang dulu diperagakan oleh Indonesia menyewa pelatih-pelatih dari Eropa yang menjalankan permainan bola-bola jauh, bola-bola dari sayap ke tengah, dari belakang langsung ke depan, direct langsung ke depan, ataupun dari pinggir lapangan langsung direct ke tengah. Dan itu jelas-jelas itu bukan ciri permainan dari Indonesia. Ciri permainan Indonesia yang saya ketahui adalah bermain dari kaki ke kaki dengan operan-operan pendek dan bermain agresif. Memang kelemahan dari permainan agresif itu adalah dari kualitas fisik dan mental yang Indonesia belum bisa untuk memenuhi hal tersebut. Akan tetapi dengan adanya pemain-pemain diaspora yang sudah bermain di Indonesia, bisa menjadi satu contoh untuk pemain-pemain kita untuk lebih berlatih lagi, lebih keras lagi untuk berlatih, dan mau merubah cara permainannya mereka sendiri. Jadi buat saya selanjutnya, STY kalau sekiranya memang dengan Arab Indonesia kembali kalah, STY is enough. Jadi tetap kita dukung terus timnas Indonesia kita.